Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta di minggu lalu. Kalau Bapak Ibu masih ingat, minggu lalu Bu Pendeta mengkhotbahkan pasal yang sama di ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 tentang pokok anggur. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema mengasihi Tuhan dan sesama. Saudara, kalau kita melihat tema ini, maka pasti kita akan mengingat Matius 22 ayat 36 sampai 39. Bahwa kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama ini adalah merupakan hukum yang terutama dan yang pertama, dan mengasihi manusia ini adalah hukum yang kedua. Saya coba bacakan Bapak Ibu. Ini ada ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus dengan tujuan untuk menguji Tuhan Yesus. Di ayat 36, Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, kalau saya tanya hari ini kepada kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Tidak mungkin ada yang menjawab, saya tidak mengasihi Tuhan. Karena orang yang tidak mengasihi Tuhan tidak mungkin ada di sini. Saya yakin jawaban Bapak Ibu, saya mengasihi Tuhan. Kita sepakat untuk hal itu Bapak Ibu. Tapi kalau saya bertanya lagi, buktinya apa Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan? Mana buktinya? Coba buktikan. Maka mulai kita berpikir, buktinya apa ya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan tidak sesederhana yang kita pikirkan dan yang kita katakan bahwa ada satu lagu, ku mau cinta Yesus selamanya. Tidak sesederhana dalam perkataan itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan Yesus sendiri mengatakan ini kepada murid-muridnya dan kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang hukum yang pertama dan yang terutama dan hukum yang kedua, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama,
Maka di kitab yang kita baca tadi, di kitab Yohanes, di situ dijelaskan tentang bagaimana caranya mengasihi Tuhan, apa buktinya kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Karena waktu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menanyakan ini kepada Yesus, Yesus tidak secara detail menjelaskan bagaimana cara orang-orang mengasihi Dia. Apa yang harus dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah khotbah saya ini nanti Bapak Ibu akan melihat bahwa saya benar mengasihi Tuhan, atau sebaliknya, ternyata selama ini memang saya tidak mengasihi Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana di ayat 9. Saya coba bacakan ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Maka di akhirnya dikatakan apa? Tinggallah di dalam kasihku itu. Ini yang pertama. Seseorang mengasihi Tuhan adalah seorang yang tinggal di dalam kasih Tuhan. Yang kedua di ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Yohanes sering menyebutkan kasih ini adalah Allah sendiri. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, yang mengaku bahwa dia mencintai Tuhan, dia harus tinggal di dalam Tuhan. Maka dilanjutkan di ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dari ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa mengasihi Tuhan itu tinggal di dalam Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Coba Bapak Ibu Saudara bertamu atau pergi ke rumah saudara. Misalnya di luar kota. Terus tinggal di rumahnya. Lalu baru hari pertama Bapak Ibu Saudara tinggal di rumah, lalu Bapak Ibu atur semua rumah itu. Ya. Atur, ini kurang bersih nih, tolong dulu suruh tuan rumahnya bersihkan. Ya. Artinya bahwa kita tidak bisa kalau tinggal di rumah orang kita sok ngatur. Itu bukan rumah kita Bapak Ibu, kita pendatang di sana. Artinya kalau kita mau bertamu ke rumah orang, ke rumah saudara kita tinggal dalam beberapa hari misalkan, maka kita harus ikut aturan dari tuan rumah di situ. Saya nggak tahu Bapak Ibu sependapat sama saya atau enggak. Termasuk orang tua kita, kalau dia sudah datang ke rumah, saya misalkan, saya sudah punya keluarga, saya punya istri dan anak-anak. Orang tua saya bertamu, itu orang tua harus mengikuti aturan dari yang sudah kita buat. Tidak bisa orang tua, makanya dikatakan Bapak Ibu, ini yang mau menikah ini. Bahwa kalau mau menikah itu pisah dengan orang tua, bukan pisah berarti harus tinggalkan orang tua, bukan. Tetapi orang tua harus memberikan anaknya keleluasaan untuk dapat mandiri dan bisa memimpin keluarganya dengan baik. Orang tua tidak bisa terlalu ikut campur lagi. Itu dalam konseling pranikah begitu. Ya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tinggal di rumah seseorang, kita bertamu di rumah seseorang, maka kita harus ikut aturannya. Demikianlah kita dikatakan di sini, tinggallah di dalam kasihku. Setelah dikatakan tinggal di dalam kasihku, maka kamu harus menuruti perintahku. Itulah mengasihi Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tinggal dalam kasihku ini artinya tinggal di dalam aku, artinya bersedia mengikuti perintah Tuhan, suka atau tidak suka. Amin. Suka atau tidak suka, apapun perintah Tuhan harus kita ikuti. Makanya firman Tuhan ini kita tidak bisa sepenggal-sepenggal membacanya.
Kalau kita hanya mengikuti kesukaan kita di firman Tuhan ini, maka yang kita nggak suka silakan gunting Bapak Ibu Saudara. Gunting, buang. Yang suka aja yang tinggal dalam firman Tuhan. Sayangnya nggak bisa begitu. Kita nggak bisa berbuat seperti itu. Suka atau tidak suka, semua perintah Tuhan, semua larangan-larangan Tuhan, semua harus kita ikuti. Ketika kita sudah mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Bersediakah Bapak Ibu? Kalau anak saya bilang, siap Papa. Siap Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala perintah dan larangan yang Tuhan berikan seringkali kita rasakan justru sebagai sesuatu yang menghalangi kesenangan dan kebahagiaan kita. Kenapa? Banyak sekali kesenangan duniawi, kebahagiaan duniawi yang bertentangan dengan kesenangan yang Tuhan berikan. Yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Bagi anak-anak muda, hidup di dalam penggunaan narkoba, free sex, segala macam pergaulan anak muda, bagi mereka itu kesenangan. Tapi bagi Tuhan enggak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 2 ayat 3 mengatakan, dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah. Inilah buktinya, inilah tandanya, inilah ciri-ciri orang yang mengenal Allah, orang yang mengasihi Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saya pikir ayat ini tanpa dijelaskan sudah jelas. Dilanjutkan lagi, saya mengutip di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu mengerti ayat ini, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan di sana, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Saudara, mengikut Tuhan berarti kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tuhan yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Apakah kita mau demikian? Seringkali justru kita yang mau atur Tuhan. Kita atur Tuhan begini-begini supaya Tuhan mengikuti keinginan kita. Padahal firman Tuhan berkata, orang yang sudah hidup di dalam Kristus atau en Kristo yang disampaikan oleh Paulus adalah mereka yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Yesus Kristus. Semilitan itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya tanya ulang, apakah Bapak Ibu sudah benar-benar mengasihi Tuhan? Silakan jawab sendiri. Lalu mungkin kita bertanya, lalu Pak Pendeta, apa itu perintah Tuhan? Karena di sini dikatakan bahwa kita harus mengikuti perintah Tuhan. Barang siapa mengasihi aku, barang siapa mengenal Allah, ia harus menuruti perintah-perintahnya. Perintah yang mana? Saudara dikasihi Tuhan, saya pikir saya tidak perlu menjelaskan perintah yang mana yang harus kita lakukan. Tiap-tiap minggu para pendeta di sini menyampaikan. Bahkan di dalam ibadah-ibadah kategorial banyak sekali sharing-sharing firman Tuhan di sana. Di sana dijelaskan apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 bulan yang lalu saya ke tempat ini, Bapak Ibu. Di antara kami 14 orang yang pergi ke sana, ke Turki, hanya 5 orang yang sampai ke sini. Karena jalan kaki jauh. Saya, Semi, Pak Tambunan, dan ada 2 lagi dari STT Ikat yang sampai ke tempat ini. Waktu sampai di tempat ini saya duduk di situ, lalu saya merasa biasa aja. Tempatnya ya peninggalan sejarah begini. Tapi setelah dijelaskan oleh
tour guide kami dan hamba Tuhan yang senior yang bersama-sama dengan kami. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu lihat, ini namanya teater di kota Efesus, di kota kuno Efesus. Kapasitas orang di sini 25.000 orang. Ini setelah saya baca di sana ada tulisan-tulisan saya lihat kapasitasnya 25 orang. Dan Bapak Ibu lihat teater ini mungkin seperti biasa Bapak Ibu lihat pertama kali. Ini tempat pertunjukan. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, pada masa itu hamba-hamba Tuhan dan orang-orang Kristen disuruh berdiri di tengah-tengah itu. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ini enggak kelihatan. Di tengah-tengah, di bawah, di paling bawah. Orang Kristen disuruh berdiri di sana satu persatu. Lalu ditanyakan kepada mereka, apakah kamu masih bertahan mengikuti Yesus? Atau meninggalkan Tuhan Yesus, mengikuti apa kata Kaisar, tinggalkan Tuhanmu. Kalau kamu meninggalkan Tuhanmu, maka kamu bebas. Tapi kalau kamu tetap bertahan sama Tuhanmu, maka dari celah-celah di bawah ini Bapak Ibu Saudara, itu ada keluar singa. Dan setelah keluar singa, kalau dia tidak mati dimakan singa, maka dia akan dicambuk sampai mati. Di dalam fakta sejarah, orang-orang Kristen tetap memilih untuk bertahan kepada Yesus. Tidak peduli nyawa mereka dimakan singa atau mereka dibunuh, mereka bertahan di situ. Saya sama Semi waktu itu merenung di situ. Kita lama duduk di situ. Kok bisa ya? Kok bisa ya orang-orang Kristen zaman dulu semilitan itu? Sehebat itu. Mau bertahan. Puluhan orang Kristen dibunuh di sini. Karena apa? Mereka tidak mau meninggalkan Yesus. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan di kota Efesus juga ini, di tempat lain, ada, bukan di Efesus tapi di daerah Smyrna. Bu Mira sudah sampaikan 2 pagi kemarin, yang bernama Polikarpus. Usianya 86 tahun, dia melayani Tuhan 86 tahun. Lalu sama seperti ini, diperlakukan dia seperti ini, tinggalkan Allahmu. Kalau kamu tidak meninggalkan Allahmu, hari ini kamu akan dibakar hidup-hidup. Polikarpus mengatakan, saya sudah 86 tahun melayani Tuhan. Dan dia tidak pernah mengecewakan aku. Masakan aku mau mengecewakan Tuhan Allahku. Hari itu juga dia dibakar hidup-hidup. Tapi tidak mati. Karena tidak mati dikeluarkan. Lalu dibunuh. Secara sadis. Dan dia menjadi martir. Dia meninggal. Dan kami boleh melihat di sana peninggalan sejarahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah bukti mengasihi Tuhan yang sesungguhnya. Kita melayani Tuhan, kadang dikritik sedikit saja. Sudah, saya nggak mau ke gereja itu lagi. Hanya kritikan. Itu padahal kritik membangun. Bagaimana ceritanya kalau begini? Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara berdiri di tengah-tengah itu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak bisa seperti para martir ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Sejauh manakah kita mengasihi Tuhan? Jangan sampai hanya sekedar omongan selama ini. Iya, saya mengasihi Tuhan. Tapi tidak mau menderita untuk Tuhan. Tidak mau berkorban untuk Tuhan. Kami boleh melihat waktu perjalanan kami. Bagaimana hamba-hamba Tuhan dari kota A ke kota B. Kami naik bis aja, itu sudah setengah mati rasanya. Naik bis. Bagaimana mereka yang jalan kaki pada waktu itu. Tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Mereka lakukan dengan penuh kesungguhan hati. Maka Bapak Ibu Saudara,
Mari kita sebagai orang-orang Kristen, mari kita melihat diri kita, sudah sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita tidak bisa melawan kemalasan kita, hanya untuk beribadah saja. Kadang-kadang, udahlah kita lihat, tergantung cuaca. Kalau cerah beribadah, kalau mendung telat, kalau hujan nggak datang. Apakah itu bukti bahwa kita mencintai Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu setelah Yohanes menjelaskan ini, maka dia jelaskan lagi di ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini adalah dampak mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti merasakan sukacita. Bahkan di ayat 27 pasal 14. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti merasakan sukacita yang tidak bisa didapatkan di dunia ini. Seberapa banyak uang Bapak Ibu Saudara, seberapa kayanya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tidak bisa membeli sukacita ini. Bahkan dikatakan di sana, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Artinya Bapak Ibu Saudara, bukan berarti bahwa orang percaya akan bebas sepenuhnya dari semua kesedihan. Tetapi sukacita dari Tuhan membuat kita tidak takut, membuat kita tidak khawatir, dan kesedihan kita tidak sampai menelan kita. Saya rasa ini yang dialami oleh para hamba-hamba Tuhan yang melayani pada masa itu. Mereka tertekan Bapak Ibu. Mereka sedih. Mereka mengalami pergumulan. Tapi mereka tetap punya pengharapan. Karena mereka percaya ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka. Ada satu lagu mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Mungkin keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, tetapi sukacita dari Tuhan itu membuat kita kuat, membuat kita tidak menyerah. Kenapa banyak orang bunuh diri akhir-akhir ini? Mereka sudah kehilangan harapan, Bapak Ibu. Mereka sudah kehilangan sukacita dalam diri mereka. Tetap andalkan Tuhan, maka kita akan menerima sukacita dari Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-16, bahwa orang-orang mengasihi Tuhan akan menghasilkan buah-buah. Dan buah itu tetap. Itu Bu Pendeta sudah menyampaikan minggu lalu. Akan menghasilkan buah yang baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita akan melanjutkan pembahasan kita hari ini tentang mengasihi sesama. Setelah Tuhan berbicara tentang mengasihi Tuhan di sana, Yohanes menuliskan, maka dilanjutkan tentang mengasihi sesama di ayat 12. Dikatakan di sana, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu boleh melihat di sini kasih. Saya membuka interlinear bahasa Yunani. Saya mencoba menyelidiki ini. Ini kasih yang dimaksud kasih apa? Karena kasih itu kalau di bahasa Indonesia itu, di dalam Alkitab bahasa Indonesia, itu 4 jenis Bapak Ibu Saudara. Dan semua ditulis kasih. Tapi kalau kita baca Alkitab bahasa Yunani itu berbeda-beda. Ada kasih yang pertama agape, ada philia, ada eros, ada storge. Saya melihat di sini Bapak Ibu Saudara, ini langsung saya copy paste.
agapao. Dari kata dasar agape. Artinya ketika Tuhan berbicara di sini, inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi di sini pakai kata agape. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kasih agape itu adalah cinta yang tertinggi, kasih yang tertinggi yang dirujuk oleh Alkitab. Ini yang paling tertinggi. Cinta yang abadi, sempurna. Di dalam kasih agape itu ada pengampunan, ada pengorbanan, ada kasih yang tanpa syarat. Artinya ketika Tuhan berbicara begini, kasihilah seorang akan yang lain, berarti kita harus mengasihi dia dengan kasih yang penuh pengorbanan, tanpa syarat, mengasihi dia dengan sempurna. Bukankah kasih kita seringkali tidak demikian? Kalau kamu baik, aku juga baik. Tuhan Yesus berkata, ya sama aja kita dengan pemungut cukai kalau begitu. Kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang penuh pengorbanan, yaitu agape, tanpa syarat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu baca di Matius tentang doa Bapa kami, mulai ayat 9 sampai ayat yang terakhir di perikop itu, Bapak Ibu akan menemukan di sana ada 6 kali diulang tentang pengampunan. Ampunilah kami. Coba nanti Bapak Ibu lihat. Kalau dalam ilmu hermeneutik, dalam penafsiran Alkitab, kalau ada kata yang diulang-ulang lebih dari 2 kali, itu berarti Tuhan sedang menekankan bahwa ada yang penting di situ. Ampunilah kami. Di situ juga ada makanan. Kata makanan berapa kali di situ? Hanya 1 kali. Artinya mengampuni jauh lebih penting daripada makanan. Mengampuni itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah disakiti, ketika kita sudah dikhianati, sulit sekali untuk mengampuni. Seorang konselor Kristen mengatakan bahwa sekarang orang-orang Kristen sudah defisit mengampuni. Defisit, bahkan defisit kasih sayang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia menjelaskan di dalam satu bukunya, Mencinta Hingga Terluka. Dia menjelaskan di sana, anak-anak muda yang broken home, yang keluarganya berantakan, bahkan bisa cerai. Anak-anaknya cenderung defisit kasih sayang. Yang pada akhirnya ketika menikah nanti, dia sulit untuk mengampuni. Masih kebayang-bayang dengan perilaku orang tuanya. Hanya satu yang bisa mengubah dia. Kasih Yesus tinggal dalam dirinya. Maka dia tidak defisit kasih sayang lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya gereja mulai terpecah belah. Keluarga mulai kacau balau, hancur keluarga. Karena tidak ada lagi kasih di situ. Tidak ada lagi pengampunan di sana. Kalau dibilang kasih, berarti dalam kasih ada pengampunan, ada pengorbanan. Anak muda yang masih belum punya pasangan hidup, hati-hati memilih pasangan hidup. Kalau engkau mencintai, berarti engkau harus siap berkorban. Engkau harus siap juga dikhianati. Engkau harus punya stok kasih sayang yang banyak. Engkau harus punya stok pengampunan yang banyak. Kalau tidak, keluargamu hancur. Engkau mungkin ada dalam keluarga itu dan seolah semua baik-baik saja. Tetapi ketika keluarga itu sudah menjadi dingin, tidak ada rasa lagi, itu jauh lebih berbahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, agape ini menggambarkan kasih Allah. Agape adalah kasih yang sempurna Tuhan Yesus
mewujudkan kasih ini dengan mengorbankan dirinya untuk menebus umat manusia. Kasih yang sama yang Tuhan Yesus tekankan di sini juga. Seperti aku mengasihi engkau, kita mengasihi sesama juga demikian. Lalu muncul pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya aku mengasihi sesamaku? Saudara, 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan begini. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Artinya sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau poin pertama kita sudah lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuhnya, maka poin kedua ini pasti otomatis berjalan dari ayat ini. Artinya kalau kita sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh, mengasihi sesama itu pasti menurut ayat ini. Berarti kalau ada orang yang suka benci, bahkan sampai membunuh mungkin, berarti dia pasti tidak mengasihi Tuhan. Bapak Ibu lihat, akhir-akhir ini ada 2 berita yang sangat viral. Sedih sekali saya melihatnya. Ada yang ditaruh dalam koper, Bapak Ibu dengar. Ada yang dagingnya dibagikan ke ketua RT, istrinya. Dagingnya dikasih ke ketua RT, ini gimana ceritanya? Bapak Ibu Saudara, kok bisa itu terjadi? Bisa. Semua itu bisa terjadi kalau tidak ada kasih yang sesungguhnya di dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka dikatakan di sana bahwa supaya kamu saling mengasihi seorang akan yang lain. Pertanyaannya, siapa mereka? Seorang akan yang lain itu siapa? Mengasihi sesama itu siapa? Coba kita lihat mulai dari keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Mulai dari keluarga kita. Jangan sampai kita lebih mengasihi orang lain, keluarga kita malah kita nggak kasihi. Coba kita koreksi mulai dari keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita hidup dalam satu rumah, tapi tidak saling ngomong. Tidak saling cerita lagi. Berbeda dengan dulu. Coba kita koreksi Bapak Ibu Saudara. Anak-anak sudah nggak suka lagi dengan orang tuanya. Orang tua juga udah nggak peduli terhadap anaknya. Udah apapun yang kamu lakukan silakan aja lah. Anak-anak juga demikian. Sudah nggak mau dengar lagi apa yang diperintahkan orang tua. Bahkan nasihat orang tua tidak mau didengarkan lagi. Coba kita koreksi hal ini. Coba kita koreksi kasih kita dalam keluarga kita. Rekan sepelayanan kita. Bagaimana kasih kita terhadap rekan-rekan pelayanan kita. Rekan kerja kita. Dan siapapun yang kita temui. Mari kita koreksi Bapak Ibu Saudara. Saya katakan sama teman-teman full timer, kita hidup setiap hari di sini Bapak Ibu. Ya, kita hidup setiap hari di sini, kita makan siang bareng. Saya bilang kita boleh berbeda pendapat. Kadang-kadang kita berbeda pendapat, kita ya mungkin saling suaranya mulai nada tinggi, kita boleh berbeda pendapat. Tetapi kita ini rekan pelayanan, jangan sampai ada dusta di antara kita. Kita pasti nggak akan nyaman melayani kalau ada sesuatu kebencian. Saya pikir juga dalam keluarga demikian. Kita tidak akan pernah nyaman tinggal dalam satu keluarga kalau ada kebencian di sana. Ada duri yang masih disimpan di sana, tidak akan pernah. Tidak pernah bahagia. Ini perlu kita koreksi di dalam diri kita. Sudahkah kita mengasihi keluarga kita, bahagia dengan keluarga kita, rekan-rekan pelayanan kita, rekan kerja kita, dan siapapun orang-orang kita temui. Bahkan lebih dalam lagi Tuhan Yesus pernah berkata, kasihilah musuhmu. Jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Itu lebih ekstrim lagi. Tapi coba kita lihat dulu mulai dari keluarga kita.
Saudara-saudara, kenapa seringkali terjadi kasih yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena Matius 24 ayat 12 mengatakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Bapak Ibu pernah dengar, kamu itu anak durhaka. Anak durhaka itu bagaimana? Suka ngelawan orang tuanya, tidak mau berbakti sama orang tuanya, tidak mengakui orang tuanya, itu durhaka. Orang-orang yang durhaka sama Tuhan, kasihnya akan menjadi dingin. Orang-orang yang sudah tidak punya relasi dengan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, tidak mengikuti perintah Tuhan, kecenderungannya pasti orang itu kasihnya dingin. Tidak ada kehangatan lagi dalam kasihnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menutup firman Tuhan pada siang hari ini ada sebuah cerita. Suami istri mereka siap-siap ke gereja. Mereka begitu bersemangat untuk datang ke gereja. Lalu setibanya mereka di gereja, mereka juga begitu bersemangat untuk memuji Tuhan. Tapi ada satu kesalahan suami yang dia lakukan adalah lupa mematikan HP-nya, lupa di silent. Dia lupa silent HP-nya. Ketika pendetanya sedang berkhotbah, lalu bunyilah HP-nya. Mulai dari ujung ke ujung, dari belakang, ujung belakang, semua mata tertuju kepadanya. Bunyi HP-nya kencang sekali. Apa yang kira-kira bagaimana ekspresi suami ini? Dia cepat-cepat mengambil HP-nya, dia matikan dan dia malu sekali. Istrinya, dia tutup muka sepanjang pemberitaan firman Tuhan, istrinya malu sekali, dia hanya tutup mukanya dan ngomel sepanjang ibadah itu. Dia ngomel sampai pulang ibadah, dia bilang ke suaminya, saya mau nebeng sama orang lain, saya nggak mau. Saya nggak mau bareng lagi sama kamu. Dia nebeng ke mobil yang lain. Sepanjang hari, bahkan berhari-hari, berminggu-minggu, istrinya nyinggung masalah itu terus. Bapak Ibu, kesalahannya apa tadi? Lupa silent HP. Lalu suami ini depresi, orang-orang gereja juga mulai melototin dia. Bahkan ada para usher mengatakan kepada dia, lain kali ya, pas keluar lain kali, kalau masuk ibadah perhatikan dong. Itu, lain kali dimatikan HP-nya. Jangan begitu. Lalu ditambah lagi istrinya marah-marah. Suaminya mengambil keputusan tidak mau datang lagi ke gereja. Tidak mau datang lagi. Dia merasa dikucilkan Bapak Ibu Saudara. Padahal kesalahannya hanya lupa silent HP. Apa sih salahnya? Kita maklumi gitu. Lalu dia pergi ke bar. Dia mencari ketenangan di sana karena dia dengar di bar itu katanya ya ada sukacita lah di sana katanya. Ya. Ketika dia pergi ke bar, dia stres, dia mulai minum minuman keras. Lalu dia senggol botol minuman yang mahal. Pecah. Orang-orang di sekitarnya kena itu percikan-percikan dari minuman keras itu. Dia sudah mulai ketakutan. Ini lebih parah kayaknya dari gereja ini. Apa yang dilakukan orang-orang itu? Orang itu pemilik bar itu memeluk dia. Kamu gak apa-apa. Kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka? Wah, dia mulai kaget Bapak Ibu Saudara. Lalu orang-orang yang kena percikan tadi minuman tadi mendatangi dia. Kamu gak apa-apa. Kami gak apa-apa kok, gak apa-apa. Santai aja bro. Lalu pelayan restoran mengambil handuk lalu melap semua itu dengan baik. Sudah gak apa-apa. Pemilik bar memberikan dia minuman gratis. Nih, satu lagi buat kamu. Mulai saat itu tempat nongkrongnya di situ. Bapak Ibu mengerti dengan cerita ini? Kadang-kadang gereja itu bukan tempat orang nyaman lagi Bapak Ibu Saudara. Kita salah sedikit, langsung dihujat. Dijadikan sebagai bahan gosip. Di bar,
diperlakukan seperti itu, bagaimana orang gak kebal? Mereka nyaman di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita mengaku Kristen, tapi tidak ada kasih di dalam kita. Kehadiran kita bukan membuat orang nyaman, tapi malah membuat orang merasa terintimidasi atas kehadiran kita. Mari kita tunjukkan kasih kita, bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan kita. Saudara, kita koreksi ini. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal, dan bagaimana hubungan kita dengan sesama secara horizontal. Karena kehidupan kita sehari-hari, kita akan ketemu dengan keluarga kita dengan banyak orang. Mari kita menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang identik dengan kasih agape. Mari kita tunjukkan kepada orang lain. Kembali lagi saya tanya, apakah Bapak Ibu sudah mengasihi Tuhan? Silakan jawab masing-masing.